Untuk memiliki gaya hidup yang baik, seringkali kita memilih berhutang untuk memenuhinya karena keterbatasan finansial. Di video kali ini saya akan membahas tentang bahaya berhutang untuk gaya hidup, apa saja bahaya berhutang untuk gaya hidup, bagaimana cara menghindari atau mengatasi hutang yang mengganggu kesejahteraan kita. Mari kita simak bersama. Berhutang adalah sebuah tindakan yang meminjam uang atau barang dari orang lain dengan janji untuk mengembalikannya. Berhutang bisa menjadi solusi bagi kita yang mengalami kesulitan ekonomi atau kebutuhan mendesak. Namun, berhutang juga bisa menjadi masalah jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Apalagi jika kita berhutang untuk gaya hidup, yaitu untuk memenuhi keinginan atau kesenangan yang sebenarnya tidak perlu atau tidak sesuai dengan kemampuan kita. Berhutang untuk gaya hidup bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengaruh lingkungan, media sosial, konsumtif, kurangnya pengetahuan keuangan, atau kurangnya rasa syukur. Berhutang untuk gaya hidup bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran setan hutang yang sulit untuk keluar. Berikut adalah beberapa bahaya berhutang untuk gaya hidup yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah membebani mental. Berhutang bisa membuat kita merasa ada yang terbebani, khawatir, cemas, atau stres. Kita bisa mengalami gangguan tidur, kesehatan, atau konsentrasi karena pikiran kita selalu dipenuhi oleh hutang. Kita juga bisa merasa bersalah, malu, atau takut jika tidak bisa membayar hutang tepat waktu, atau jika ditagih oleh orang yang menghutanginya. Berhutang bisa mengurangi rasa percaya diri, optimis, atau bahagia dalam hidup kita. Bahaya yang kedua adalah mengganggu hubungan sosial. Berhutang bisa menimbulkan perselisihan, permusuhan, atau konflik dengan orang yang berhutang atau yang menghutanginya. Kita bisa kehilangan teman, saudara, atau orang yang kita sayangi karena hutang. Kita juga bisa menjadi terisolasi, menjauh, atau menghindar dari orang lain karena malu atau takut dengan hutang. Berhutang bisa mengurangi rasa saling percaya, hormat, atau sayang dalam hubungan sosial kita. Bahaya yang ketiga adalah membuat hidup tidak berkembang. Berhutang bisa membuat kita tidak bisa berkembang, maju, atau sukses dalam hidup. Kita bisa kehilangan peluang, potensi, atau bakat yang kita miliki karena hutang. Kita juga bisa menjadi pasif, apatis, atau pesimis dalam bertindak karena hutang. Berhutang bisa mengurangi rasa berani, kreatif, atau produktif dalam hidup kita. Bahaya yang keempat adalah menambah beban hidup. Berhutang bisa membuat kita harus membayar bunga, denda, atau biaya tambahan yang bisa memperbesar jumlah hutang. Kita bisa kehilangan aset, penghasilan, atau sumber daya yang kita miliki karena hutang. Kita juga bisa menjadi terganggu, terbelenggu, atau terkekang oleh hutang. Berhutang bisa mengurangi rasa bebas, nyaman, atau tentram dalam hidup kita. Yang terakhir atau yang kelima, bahaya berhutang adalah membawa pertanggungjawaban hingga akhirat. Berhutang bisa membuat kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita bisa mendapat dosa, siksa, atau ajab jika tidak membayar hutang dengan baik, atau jika menyakiti orang yang berhutang atau yang menghutanginya. Kita juga bisa menjadi terhalang, tertunda, atau terancam untuk masuk surga karena hutang. Berhutang bisa mengurangi rasa takwa, iman, atau ibadah dalam hidup kita. Itulah beberapa bahaya berhutang untuk gaya hidup yang harus kita waspadai. Lalu, bagaimana cara menghindari atau mengatasi hutang yang mengganggu kesejahteraan kita? Berikut adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita dapat melakukannya dengan menyusun anggaran keuangan. Kita harus membuat rencana pengeluaran dan pemasukan kita setiap bulan. Kita harus menentukan prioritas, kebutuhan, dan kemampuan kita dalam mengelola uang. Kita harus menghindari pengeluaran yang tidak perlu, boros, atau berlebihan. Kita harus menabung, berinvestasi, atau mencari sumber penghasilan tambahan. Yang kedua, kita harus mengontrol diri. Kita harus memiliki sikap disiplin, bijak, dan bertanggung jawab dalam menggunakan uang. Kita harus menghindari godaan, pengaruh, atau tekanan dari lingkungan, media sosial,
atau orang lain yang dapat membuat kita berhutang untuk gaya hidup. Kita harus memiliki tujuan, motivasi, atau nilai yang lebih tinggi dalam hidup. Yang ketiga, kita harus meningkatkan pengetahuan keuangan. Kita harus belajar, membaca, atau mengikuti informasi, tips, atau saran seputar keuangan dan gaya hidup. Kita harus mengenal, memahami, atau menguasai berbagai produk, layanan, atau lembaga keuangan yang bisa membantu kita dalam mengelola uang. Kita harus menghindari, menolak, atau melaporkan berbagai penipuan, bunga, atau riba yang bisa merugikan kita. Yang keempat, kita harus membayar hutang sesegera mungkin. Jika kita sudah terlanjur berhutang, kita harus berusaha untuk melunasi hutang secepatnya. Kita harus mengutamakan hutang yang memiliki bunga, denda, atau biaya tambahan yang tinggi. Kita harus berkomunikasi, bernegosiasi, atau bekerja sama dengan orang yang berhutang atau menghutanginya. Kita harus jujur, adil, atau transparan dalam membayar hutang. Yang terakhir, kita harus meminta bantuan atau dukungan jika kita mengalami kesulitan, masalah, atau krisis karena hutang. Kita tidak harus menanggungnya sendiri. Kita bisa meminta bantuan, saran, atau solusi dari orang yang ahli, profesional, atau berpengalaman dalam bidang keuangan. Kita bisa mengirim dukungan, doa, atau bantuan dari orang yang peduli, sayang, atau dekat dengan kita. Kita bisa meminta ampun, pertolongan, atau rahmat dari Allah untuk kita. Itulah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menghindari atau mengatasi hutang yang mengganggu kesejahteraan kita. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.